Pernah nggak sih Anda ngerasa bingung mau ngomong apa pas mau mulai percakapan penting atau doa? Nah, ternyata ada loh sebuah pola kuno yang kuat banget yang bisa jadi panduan kita. Yuk kita bedah bareng-bareng rahasianya. Coba deh, kita renungkan sebentar. Kalau Anda mau mulai percakapan yang benar-benar penting, entah itu nulis surat dari hati atau mau berdoa, apa sih kata pertama yang kepikiran? Pertanyaan simpel ini ternyata bisa membuka wawasan yang dalam banget. Soalnya gini, cara kita memulai sesuatu itu bener-bener nentuin arahnya. Dan ada satu titik awal yang sebenarnya kita semua tahu, tapi mungkin kekuatannya sering kita remehkan, yaitu ucapan sederhana, terima kasih. Konsep ini ngingetin kita sama satu tokoh dari masa lalu, yaitu Rasul Paulus. Wah, dia ini jago banget kalau soal komunikasi. Kalau kita perhatiin surat-suratnya, kelihatan banget ada satu pola yang konsisten, yang sengaja dia pakai di setiap kalimat pembukanya. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi pola syukurnya Paulus ini. Soalnya ini tuh bukan sekedar basa-basi atau formalitas biar sopan loh. Ini bener-bener sebuah praktek spiritual yang disengaja dan dalam banget maknanya. Dan ini dia buktinya langsung dari suratnya ke jemaat di Kolose. Dia nulis, kasih karunia dan damai sejahtera. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Nah, perhatiin deh urutannya, ini kuncinya. Pertama, dia mengakui adanya kasih karunia dan damai sejahtera, baru setelah itu muncul ucapan syukurnya. Terus kenapa sih pola ini kuat banget? Gini, pertama, dengan bersyukur kita tuh secara sadar mengakui adanya kasih karunia ilahi dan damai sejahtera yang udah kita terima. Nah, ini otomatis bikin pikiran kita jadi fokus ke hal-hal yang baik, yang penuh harapan. Jadi, fondasinya udah positif dari awal untuk apapun yang mau kita omongin selanjutnya. Dan, jangan salah sangka ya, kasih karunia yang dimaksud di sini tuh bukan hal yang biasa-biasa aja. Sumbernya bilang, ini tuh sesuatu yang dalam dan misterius banget. Saking dalamnya, bahkan para malaikat pun penasaran pengen ngerti. Jadi kebayangkan betapa luar biasanya anugerah yang lagi kita bicarain ini? Lalu apa sih yang jadi fondasi dari rasa syukur yang sepertinya nggak pernah padam ini? Jawabannya tuh bukan karena keadaannya lagi baik atau buruk, bukan. Tapi karena ada satu janji yang, wow, nggak bisa digoyahkan. Inilah janji itu. Ayat ini benar-benar jadi jangkar buat semua keyakinan Paulus. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Dengerin deh, ini bukan cuma semoga ya, bukan harapan kosong. Ini sebuah jaminan, mutlak. Nah, ini dia nih poin utamanya. Rasa syukur ini ternyata ngelihatnya ke depan. Kita bukan cuma bersyukur buat apa yang udah terjadi di masa lalu, tapi kita bersyukur karena ada janji bahwa apapun yang udah dimulai ini pasti bakal diselesaikan. Ini rasa syukur yang akarnya ada di kepastian dan harapan. Oke, sekarang coba kita tarik konsep ini ke dunia nyata, ke kehidupan kita sehari-hari. Soalnya, kan sering banget ada beda jauh antara anugerah tanpa syarat ini dengan harapan dan ekspektasi yang kita temui di hubungan antar manusia. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi ada kasih karunia ilahi, itu tanpa syarat, bahkan kita nggak bisa ngerti sepenuhnya. Nah, di sisi lain ada apresiasi dari manusia. Seringnya kan ada syaratnya tuh, kita ngasih sesuatu tapi dalam hati berharap dapat balasan, dapat pengakuan. Yah, dan inilah kita sebagai manusia kan, kita memberi ya pengennya dihargai. Orang tua berkorban, ya harapannya suatu hari nanti anaknya ngerti. Kita semua pernah salah, dan harapannya ya kita bisa belajar dari kesalahan itu. Memang beginilah kita, manusia yang nggak sempurna. Oke, setelah kita paham konsepnya, terus gimana cara pakainya di hidup kita? Nah, sekarang kita pindah dari teori ke praktek ya. Ada 3 langkah praktis yang bisa kita coba. Langkah pertama, awali dengan syukur. Sadarilah secara sengaja, oke, ada kasih karunia dan damai sejahtera. Kedua, ingat janjinya. Pegang teguh jaminan kalau pekerjaan baik itu bakal tuntas. Dan yang ketiga, akui aja kalau kita manusia, jujur soal kekurangan kita, dan tetap punya harapan buat terus belajar. Tapi, penting nih buat diingat, ini tuh bukan formula sihir yang kaku ya. Anggap aja ini kayak sebuah kerangka, sebuah cara buat memperkaya dan menguatkan batin kita. Intinya tuh di perubahan cara pandang, bukan cuma nyentang daftar tugas. Nah, dari semua yang kita bahas, saya mau tutup dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Berdasarkan janji yang tadi kita pegang, pekerjaan baik apa sih yang sebenarnya udah dimulai di dalam diri Anda? Mungkin merenungkan jawaban dari pertanyaan ini adalah cara terbaik untuk memulai rasa syukur Anda hari ini.